Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Salsa Hani Mazidah dari Prodi S1 Psikologi dengan NIM 21000000116 dari kelas C Universitas Merdeka Malang. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Pancasila sebagai dasar negara dan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Baik, tentu dengan belajar kita harus mengetahui terlebih dahulu apa tujuan dari mempelajari materi ini. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah mensyukuri perwujudan Pancasila sebagai dasar negara yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua adalah menunjukkan sikap bangga akan tanah air sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga, menjelaskan nilai-nilai Pancasila sesuai perkembangan zaman dalam berbagai aspek kehidupan. Dan yang keempat adalah menyusun dan menyajikan hasil telaah tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa sesuai dengan rasa tanggung jawab. Lalu, materi apa saja yang akan saya bahas? Dari materi pembelajaran tentang Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa ialah yang pertama, membahas nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang kedua adalah penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang ketiga adalah perbandingan dinamika masyarakat dan praktik ideal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Indonesia adalah negara kepulauan dengan 257,6 juta penduduk yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Di Indonesia ada 6 agama yang diakui, yakni agama Islam, Konghucu, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Terdiri dari 1.340 suku bangsa. Meskipun berbeda suku dan agama, mereka tetap hidup damai dan berdampingan. Tidak ada konflik dan selalu toleransi dan selalu menghormati satu sama lain karena mereka mengamalkan nilai-nilai dari Pancasila. Tapi, kenapa bangsa Indonesia sampai saat ini tidak hidup damai? Banyak sekali kasus bullying, korupsi, kriminalitas tak terbatas, penindasan habis-habisan, pelecehan seksual yang semakin viral, terorisme. Ini terjadi karena semakin lama nilai-nilai Pancasila semakin dilupakan. Lalu, bagaimana contoh perilaku pengamalan nilai Pancasila? Untuk sila pertama yaitu menghormati antar umat beragama. Sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya tolong-menolong tanpa memandang status. Sila ketiga contohnya adalah bangga dan rela berkorban demi bangsa. Lalu sila keempat, mengutamakan musyawarah dan mufakat bersama. Dan yang terakhir sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan contoh menegakkan hukum yang adil. Maka dari itu, mari kita sama-sama mengamalkan nilai-nilai Pancasila untuk Indonesia yang lebih baik dan untuk Indonesia yang lebih indah. Selanjutnya masuk pada materi pertama. Materi yang pertama ialah Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, yakni kaidah negara yang berarti hukum dasar yang fundamental, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dan undang-undang yang berlaku di negara Indonesia harus bersumber dan berada dalam pokok kaidah yang fundamental. Nah, pokok kaidah yang fundamental ini maksudnya adalah Pancasila itu sendiri. Selanjutnya adalah Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Selanjutnya adalah Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Lalu akan muncul pertanyaan seperti ini. Kenapa sih Pancasila dijadikan sebagai pandangan hidup bangsa?
Jawabannya adalah karena Pancasila itu konsep-konsep dasar tentang kehidupan yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia. Pancasila juga sebagai pedoman dan penuntun dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam menghadapi tantangan dan menjalani hidup. Nah, dengan demikian dijadikan tolak ukur Pancasila dapat diterima dan berlaku di seluruh bangsa Indonesia. Untuk itu, Pancasila dijadikan sebagai pedoman bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, materi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nilai dari Pancasila yang pertama adalah nilai ketuhanan dan juga ketakwaan. Ini mengandung arti bahwa bangsa Indonesia mengakui adanya Tuhan dan pencipta alam semesta. Berdasarkan nilai tersebut, berarti bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius dan mengakui adanya Tuhan. Hal ini diwujudkan dari perbuatan bangsa Indonesia yang taat terhadap perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Lalu, contoh nilai ketuhanan dan ketakwaan dalam kehidupan sehari-hari itu apa aja sih? Yang pertama, damai antar umat beragama, memberikan kebebasan kepada agama lain untuk beribadah sesuai agamanya masing-masing. Lalu, di sekolah tidak membeda-bedakan agama dalam bergaul. Jadi, di kehidupan sekolah maupun di kehidupan luar sekolah, saat bergaul jangan membeda-bedakan agama atau kepercayaan orang lain. Hiduplah rukun walau berbeda-beda, karena di Indonesia itu berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Selanjutnya yang kedua adalah nilai kemanusiaan dan keberadaban. Nilai ini mengandung arti bahwa kesadaran sikap dan perilaku bangsa Indonesia ini harus sesuai dengan nilai-nilai moral yang berpegang teguh terhadap nilai luhur budaya bangsa Indonesia. Nilai kemanusiaan ini harus mampu menempatkan manusia itu tanpa membeda-bedakan gender, tanpa membeda-bedakan suku, ras, golongan, agama, adat, dan budaya. Contohnya adalah misal menghormati orang lain, kemudian mengakui persamaan dan tidak bersikap diskriminatif. Selanjutnya yang ketiga adalah nilai persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan ini keadaan yang menggambarkan masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia yang majemuk, di mana masyarakat Indonesia berbeda-beda suku, agama, ras, budaya. Tetapi dengan keberagaman tersebut dan karena adanya Pancasila, jadi kita mampu membentuk suatu kesatuan yang utuh. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari adalah cinta tanah air, rela berkorban, dan mendahulukan kepentingan bangsa. Selanjutnya, poin yang keempat, kerakyatan kebijaksanaan. Nah, ini mengandung arti bahwa negara Indonesia menganut asas dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Untuk itu, kita harus memiliki sikap terbuka dan memiliki kesepakatan untuk saling bermusyawarah. Contohnya itu adalah seperti ikut serta dalam pemilu, mendahulukan kepentingan umum, dan tidak memaksakan kehendak atau keputusan individu yang satu dengan individu yang lainnya. Dan poin yang terakhir adalah nilai keadilan dan kesejahteraan yang mampu menempatkan sesuai dengan hak dan kewajiban. Contohnya adalah membantu orang lain dan adil terhadap sesama. Selanjutnya yaitu materi penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Pancasila ini terdapat dua. Yang pertama, implementasi di ketatanegaraan dan kehidupan masyarakat Indonesia sehari-hari. Untuk ketatanegaraan, yaitu yang pertama dari hukum dan perundang-undangan. Setiap hukum dan undang-undang yang ada di Indonesia harus berpedoman kepada Pancasila sebagai dasar negara.
Yang kedua adalah pemerintahan. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, pemerintah harus menyesuaikan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang ketiga adalah politik dalam dan politik luar negeri. Dalam berpolitik, baik di dalam maupun di luar negeri, Pancasila itu harus dijadikan landasan dalam melakukan kebijakan-kebijakan nasional maupun kebijakan internasional. Yang keempat ada pertahanan dan keamanan. Pancasila merupakan titik tolak ketahanan dan keamanan dalam rangka menjamin keutuhan dan tegaknya NKRI, serta tercapainya tujuan pembentukan negara Indonesia antara lain yaitu seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Yang kelima adalah Pancasila harus dijadikan semangat untuk mewujudkan kehidupan kesejahteraan bangsa Indonesia. Walaupun sampai saat ini masih belum sepenuhnya rakyat Indonesia ini sejahtera. Tetapi di sini Pancasila harus dijadikan semangat untuk kesejahteraan tersebut. Yang keenam ada kebudayaan. Walau kebudayaan Indonesia itu beragam, dengan adanya Pancasila, perbedaan tersebut dapat disatukan di bawah naungan Pancasila, agar tidak menimbulkan perpecahan atau konflik yang disebabkan oleh kebudayaan. Yang terakhir adalah pendidikan. Pendidikan Pancasila dalam pendidikan dijadikan acuan untuk terciptanya manusia atau peserta didik yang menanamkan dan mewariskan apa yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, cara mengimplementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pelaksanaan Pancasila itu dijadikan acuan pada diri bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari harus sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang sesuai dengan Pancasila. Kalau dipikir-pikir, bagaimana jika masyarakat Indonesia tidak menjalankan nilai-nilai Pancasila? Tentunya akan terjadi kasus-kasus kerusuhan dan demo. Pokoknya yang tidak sesuai dengan 5 nilai yang ada dalam Pancasila. Nah, jika rakyat Indonesia menjalankan sikap seperti norma dalam Pancasila, tentunya rakyat Indonesia akan hidup rukun, sejahtera, dan hidupnya akan adil. Nah, di sini ada hubungannya dengan dinamika masyarakat dan praktik ideal. Sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, perbandingan dinamika yang terjadi di masyarakat dengan praktik ideal Pancasila pastinya sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Harus dilakukan melalui penelitian, dan penelitian yang sederhana maupun yang kompleks. Contohnya dalam sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Dari sila ketiga ini yaitu rakyat Indonesia harus hidup rukun dan hidup satu. Melalui sila ini, hidup rukun tidak membeda-bedakan agama, suku, bahasa, dan lain-lain. Tetapi kenyataannya banyak sekali yang belum paham atau belum menjalankan sila ketiga ini. Maka dari itu akan banyak sekali terjadi perseteruan, misalnya tawuran antar pelajar, tawuran antar kampung, aksi demo di mana-mana. Nah, dari kasus atau konflik tersebut menjelaskan sekali bahwa belum sepenuhnya rakyat Indonesia ini menjalankan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi tentang makna Pancasila sebagai dasar negara. Sebuah negara bisa diibaratkan sebagai sebuah rumah. Rumah itu sendiri agar tidak roboh dan tetap kokoh. Maka sebuah rumah harus memiliki pondasi yang akan menopang rumah tersebut. Pondasi tersebut adalah dasar atau landasan yang akan menjadi acuan untuk menyelenggarakan sebuah negara. Selain sebagai acuan dasar atau landasan, negara juga menjadi cita-cita tujuan yang hendak dicapai oleh negara tersebut.
Dengan demikian, Pancasila sebagai dasar negara berarti, yang pertama, Pancasila menjadi dasar atau acuan untuk menyelenggarakan sebuah negara. Ini maksudnya adalah segala kegiatan pemerintah, baik yang dilakukan oleh lembaga legislatif, yaitu yang membentuk undang-undang dasar. Lembaga legislatif terdiri dari DPR dan DPD, di mana DPR dan DPD merupakan anggota dari MPR. Kemudian, kegiatan kelembagaan yang dilakukan oleh bidang eksekutif adalah pelaksanaan undang-undang dasar, yang dilaksanakan oleh Presiden dan Wakil Presiden dan para menteri. Lembaga yudikatif ini terdiri dari Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Seluruh kegiatan ketatanegaraan harus berdasarkan atau mengacu pada Pancasila. Kemudian yang kedua, segala kegiatan yang dilakukan pemerintah atau penyelenggara negara harus mengarah pada Pancasila, yang menjadi cita-cita atau hendak dicapai oleh bangsa dan negara Indonesia. Kemudian yang ketiga menjadi sumber dari segala sumber hukum, yaitu Pancasila menjadi acuan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara tidak lepas dari perjuangan Indonesia. Dalam sidang PPU-PKI yang pertama, pada tanggal 1 Juli 1945, di mana saat itu Insinyur Soekarno mengusulkan pemikirannya mengenai dasar negara Pancasila sebagai dasar negara, yang kemudian pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila yang ada dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar itu disahkan. Pancasila sebagai dasar negara disebut juga filosofis Grand Slam, artinya dasar negara atau disebut juga ideologi negara. Pancasila sebagai dasar negara ini memiliki landasan hukum. Pancasila sebagai dasar negara memiliki landasan hukum atau kedudukan Pancasila sebagai dasar falsafah negara. Ini telah tercantum secara jelas dalam beberapa peraturan. Peraturan yang pertama yaitu alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di situ ada kalimat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kedudukan Pancasila sebagai dasar falsafah negara itu yang pertama tercantum atau diatur dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian landasan hukum Pancasila sebagai dasar negara yaitu diatur dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat nomor 18/MPR/1998 tentang pencabutan Ketetapan MPR nomor 2 dari MPR garing 1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila dan penetapan tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian yang ketiga adalah Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, di mana dalam pasal 2 undang-undang tersebut dijelaskan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Oleh sebab itu, peraturan perundang-undangan di Indonesia harus bersumber pada Pancasila, yang kemudian adalah selanjutnya yang keempat, Instruksi Presiden RI nomor 12 tahun 1968 tentang tata urutan dan rumusan dalam penulisan, pembacaan, pengucapan sila-sila Pancasila. Selanjutnya, makna Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Sebelum kita masuk ke makna Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, kita harus tahu dulu apa itu ideologi. Ideologi itu berasal dari dua kata yaitu idea dan logos. Idea itu artinya adalah gagasan, cita-cita, atau ide. Kemudian logos itu berarti pengetahuan. Nah, makanya secara harfiah, ideologi itu berarti adalah ilmu tentang pemikiran ide-ide gagasan atau cita-cita dalam pandangan yang luas
Ideologi itu berarti cita-cita, keyakinan, atau kepercayaan yang dijunjung tinggi dan dijadikan pedoman hidup. Dan pedoman hidup oleh suatu bangsa dalam melakukan kegiatan di berbagai bidang kehidupan. Jadi, pandangan hidup atau pedoman hidup di negara Indonesia ini adalah ideologi bangsa dan negara kita tentunya yaitu adalah Pancasila. Kemudian, pedoman hidup, petunjuk hidup artinya pandangan hidup adalah kristalisasi atau intisari dari nilai-nilai baik yang dimiliki suatu bangsa dan diyakini kebenarannya. Berdasarkan pengalaman sejarah bangsa tersebut yang kemudian menimbulkan tekad untuk mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari di berbagai bidang. Jadi, apa yang kita jadikan pandangan hidup atau pedoman hidup itu adalah nilai-nilai luhur atau budaya yang sudah ada sejak sebelum kemerdekaan Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa itu memiliki makna atau berfungsi sebagai yang pertama, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa itu menjadi penuntun dan petunjuk dalam bersikap dan berperilaku di kehidupan sehari-hari. Jadi, kita bersikap, berkata, kemudian bertindak, berperilaku itu harus mencerminkan atau merupakan perwujudan dari nilai-nilai Pancasila, harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila itu. Nah, itu namanya kita menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup atau pedoman hidup. Kemudian yang kedua maknanya adalah menjadi penuntun atau petunjuk dalam berinteraksi dengan masyarakat. Tidak hanya dengan masyarakat, tetapi juga dengan alam sekitarnya. Jadi ketika kita berinteraksi dengan manusia lain dalam masyarakat maupun kita berinteraksi dengan alam sekitar, itu kita menyertakan nilai-nilai Pancasila dalam interaksi tersebut. Kemudian yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa itu bermakna atau berfungsi sebagai pedoman dalam menyelesaikan berbagai persoalan atau permasalahan yang timbul di berbagai bidang kehidupan. Kalau ada persoalan, apa permasalahan itu bisa kita selesaikan dengan mengacu pada nilai-nilai Pancasila, yaitu namanya kita menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, dan pandangan hidup bagi suatu bangsa itu merupakan hal yang amat penting untuk menjaga kelangsungan hidup suatu bangsa. Dan hal ini pernah diutarakan oleh Muhammad Yamin dalam sidang pertama BPUPKI. Dalam sidang tersebut, yang menyatakan bahwa rakyat Indonesia itu harus mendapat dasar negara yang berasal dari peradaban kebangsaan bangsa Indonesia. Apa yang diutarakan oleh Muhammad Yamin itu menunjukkan bahwa para pendiri negara itu memiliki pemikiran atau memiliki pandangan hidup bangsa Indonesia harus sesuai dengan ciri khas bangsa Indonesia dan diambil dari kepribadian bangsa Indonesia atau nilai-nilai luhur yang telah dimiliki bangsa Indonesia, serta tidak meniru oleh ideologi negara lain yang tidak sesuai dengan ciri-ciri dan nilai-nilai luhur yang telah dimiliki oleh bangsa Indonesia. Selanjutnya, kita sebagai warga negara harus menunjukkan sikap menghargai nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satu sikap menghargai nilai-nilai Pancasila adalah dengan mempertahankan Pancasila. Mempertahankan Pancasila mengandung pengertian bahwa kita harus melaksanakan dan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, mempertahankan Pancasila ini bukan hanya tidak mengganti Pancasila dengan ideologi yang lain, tetapi dengan cara kita mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Upaya melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yaitu menurut sila pertama ketuhanan. Butir-butir pelaksanaannya bagaimana? Contohnya, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk
agama, pengaruh kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pada intinya, dari sila pertama ini mengandung nilai dasar spiritual yang berkaitan dengan kehidupan antar umat beragama. Jadi nanti kalau ditanya bagaimana pelaksanaan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila pertama, maka jawabannya hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan antar umat beragama. Toleransi antar umat beragama, saling menghargai di antara umat beragama, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua dari Pancasila ini butir-butir pelaksanaannya diantaranya mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban hak-asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Berikutnya, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, kemudian mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan toleransi, kemudian mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Contohnya adalah donor darah. Artinya, sila kedua ini berkaitan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang kita harus memperlakukan manusia sesuai dengan derajatnya. Tidak boleh membeda-bedakan juga antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Karena setiap manusia di Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama. Berikutnya adalah Persatuan Indonesia dari sila ketiga Pancasila. Butir-butirnya adalah pertama, mampu menempatkan persatuan dan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa, negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kemudian sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa, mengembangkan rasa cinta tanah, air, dan bangsa. Selanjutnya mengembangkan rasa kebanggaan dan cinta tanah air. Dan yang terakhir, memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial merupakan contoh butir pelaksanaan dari sila ketiga. Pada intinya adalah Persatuan Indonesia memiliki nilai dasar sikap nasionalisme atau cinta tanah air. Kemudian sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Butir-butir sikap yang sesuai adalah sebagai warga negara dan masyarakat Indonesia, sebagai manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama, kemudian tidak boleh memaksakan kehendak orang lain. Selanjutnya, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan dan menghormati, menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Pada intinya, sila keempat ini memiliki nilai dasar musyawarah untuk mufakat. Bagaimana kita sebagai warga negara Indonesia? Negara harusnya menjunjung tinggi praktek nilai musyawarah untuk mencapai mufakat bersama. Kemudian sila yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memiliki butir-butir nilai mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan, mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain. Pada intinya, sila kelima ini mengandung nilai keadilan di mana kita harus bisa adil terhadap sesama, bisa seimbang antara hak dan kewajiban, bisa menghormati hak orang lain. Itulah contoh-contoh dari butir-butir pelaksanaan dari setiap Pancasila. Maka untuk mempertahankan Pancasila sebagai ideologi, sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, maka seharusnya sebagai warga negara Indonesia, kita melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Baik, kesimpulan yang dapat diambil dari materi Pancasila sebagai dasar negara dan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa ialah Pancasila merupakan dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan, serta sebagai pertahanan bangsa dan negara Indonesia. Baik, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Maaf jika ada salah kata atau penyebutan. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.